Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianda Basa Azahra, saya dari kelas 10 KI 2. Tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendefinisikan tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang pertama karena faktor pendorong dan yang kedua karena faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri. Faktor pendorong ini bisa berupa tingginya intensitas hujan, kemiringan tanah, terjadinya pelapukan dan erosi, penebangan liar, pengembangan irigasi, atau sistem pertanian yang tidak memperhatikan kestabilan tanah. Contohnya adalah turunnya hujan secara terus-menerus. Hujan deras yang turun terus-menerus akan merusak susunan tanah yang stabil, karena ada terlalu banyak jumlah air yang meresap sehingga melebihi kemampuan menampung air pada tanah. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Contohnya, tanah longsor yang disebabkan oleh gempa bumi dan gunung meletus. Berikut ini beberapa cara untuk menghindari terjadinya tanah longsor. Yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak membangun rumah di bawah tebing. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Yang kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Dan yang keenam, membuat terasering. Lalu, apakah yang harus kita lakukan apabila di lingkungan sekitar kita terjadi tanah longsor? Ketika terjadi tanah longsor, hendaknya kita tetap tenang dan segeralah bergerak ke tempat yang aman. Bila memungkinkan, bantulah orang yang lemah seperti orang yang sakit, balita, dan lansia. Hubungi pihak-pihak yang terkait seperti polisi, PMI atau Palang Merah Indonesia, dan Satlak PP atau Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. Kemudian, apa saja dampak yang disebabkan oleh tanah longsor? Beberapa dampak yang disebabkan tanah longsor adalah rusaknya struktur tanah, rusaknya lahan pertanian, rusaknya pemukiman, serta rusaknya sarana dan prasarana. Di daerah saya belum pernah terjadi tanah longsor. Tetapi apabila terjadi tanah longsor, saya akan menghindari daerah longsoran. Bila memungkinkan, saya akan membantu tetangga yang memerlukan bantuan, khususnya anak-anak, dan menghubungi instansi terkait untuk meminta bantuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.